Prodi D3 Petro dan Oleokimia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sintesis dan karakterisasi nanopartikel polimorf kalsium karbonat cangkang kerang. Dan inilah anggota kelompok kami. Pertama adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Biomaterial terkemuka yang telah diteliti secara intensif adalah material kalsium karbonat anorganik atau disebut dengan CaCO. Karena karakteristiknya yang unik untuk penggunaan medis, polimorf aragonit kalsium karbonat berpotensi tinggi sebagai bahan biomedis yang baik untuk diintegrasikan, diselesaikan, dan diganti oleh tulang. Aragonit secara termodinamika kurang stabil dari kalsit pada suhu dan tekanan sekitar, lebih padat dari kalsit dan sensitif terhadap perubahan suhu. Yang kedua adalah rumusan masalah. Nomor 1, bagaimana proses pembentukan CaCO dengan cangkang kerang. Yang kedua, bagaimana mengelola bahan alternatif dengan pengembangan ilmu kimia. Yang ketiga, apakah ada perbandingan antara sifat kristal morfologi dan polimorfisme kalsium karbonat. Selanjutnya tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama mengetahui proses pembentukan CaCO dengan cangkang kerang sebagai bahan utamanya. Manfaatnya yang pertama, cangkang kerang sebagai pembentuk CaCO dari bahan alami sehingga mengurangi penggunaan bahan berbahaya dan ramah lingkungan. Selanjutnya bagian metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Pembuatan CaCO berbasis kerang berukuran mikron partikel aragonit dilakukan sesuai dengan proses Islam metal. Pertama, cangkang kerang digosok dan dibersihkan, kemudian direbus dan dikeringkan dalam oven, lalu sampel dihancurkan, digiling menjadi bubuk, kemudian diayak dan dikeringkan kembali. Selanjutnya sampel ditumbuk untuk kedua kalinya, kemudian dikeringkan selama 7 hari di dalam oven. Yang kedua ada rancangan penelitian pembuatan CaCO berbasis cangkang kerang bulat nanopartikel aragonit. Sintetis nanopartikel kalsium karbonat aragonit berbasis cangkang kerang dari partikel berukuran mikrometer dilakukan dengan metode disempurnakan berdasarkan prosedur sebelumnya yang dijelaskan oleh Islam Metal. Dan langkah-langkahnya dapat kita lihat di layar. Rancangan penelitian pembuatan CaCO berbasis cangkang kerang berfungsi permukaan nanopartikel aragonit. Fungsionalisasi permukaan untuk nanopartikel polimorf kalsium karbonat aragonit berbasis cangkang kerang bulat telah dilakukan berdasarkan metode yang telah ditetapkan oleh Huang et al. Dengan beberapa peningkatan sebagai prosedur yang telah ada di slide di atas ini. Rancangan penelitian kontrol eksperimental. Selain nanopartikel sferis kalsium karbonat aragonit polimorf berbasis cangkang kerang tanpa modifikasi permukaan, endapan kalsium karbonat juga dipilih sebagai salah satu kontrol eksperimental. Rancangan penelitian yang kelima yaitu karakteristik fisiokimia. Yaitu dalam karakteristik fisiokimia ada beberapa instrumen yang digunakan untuk observasi dan karakteristik nanopartikel polimorf kalsium karbonat aragonit berbasis cangkang kerang difungsikan. Dan kita bisa lihat di slide atas ukuran dan bentuk sampel dievaluasi menggunakan mikroskop elektron transmisi yang dioperasikan pada tegangan 150 kV. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama adalah pembuatan CaCO berbasis kerang berukuran mikron partikel aragonit. Yang kedua adalah pembuatan CaCO berbasis cangkang kerang bulat nanopartikel aragonit. Yang ketiga adalah pembuatan CaCO berbasis cangkang kerang berfungsi permukaan nanopartikel. Yang keempat adalah kontrol eksperimental. Yang kelima adalah karakterisasi fisikokimia. Prosedur kerja, pembuatan CaCO berbasis kerang berukuran mikron partikel aragonit. Pertama, cangkang kerang dibersihkan, direbus selama 10 menit, dan dikeringkan dalam oven suhu 5 derajat Celcius selama 7 hari. Kemudian sampel dihancurkan, digiling, dan diayak. Kemudian dikeringkan kembali dalam oven selama 15 jam. Sampel ditumbuk kembali, dan dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 7 hari.
Kedua, pembuatan CaCO berbasis cangkang kerang bulat nanopartikel aragonit. Pertama, siapkan sampel 5 gram nanopartikel CaCO berbasis cangkang kerang, kemudian dicampur dengan 50 ml air. Campuran larutan diaduk dengan kecepatan kuat pada 1200 rpm selama 1 jam. Kemudian, menambahkan larutan dodesil dimetilbetain atau BS12 sebanyak 1,5 ml dan disuling selama 15 menit melalui tahap sonikasi. Kemudian campuran larutan diaduk pada kecepatan 1000 rpm selama 2 jam. Kemudian membersihkan residu larutan BS12 secara menyeluruh. Ketiga, pembuatan CaCO berbasis cangkang kerang berfungsi permukaan nanopartikel aragonit. Pertama, memasukkan 20 gram nanopartikel bulat CaCO aragonit polymorph. Kemudian campuran ke dalam CaCl sebanyak 80 ml yang dibuat pada konsentrasi 1000 ppm. Campuran disonifikasi 3 kali selama 15 menit dengan waktu istirahat 20 menit. Kemudian botol ditutup rapat lalu diaduk selama 6 jam pada kecepatan 200 rpm. Konsentrasi ion kalsium diukur setiap hari menggunakan alat elektroda selektif ion kalsium. Kemudian setelah 5 hari sampel dicuci, disentrifugasi, kemudian dikeringkan selama 2 hari dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius. Prosedur yang keempat ialah kontrol eksperimental. Pertama, persiapkan sampel larutan kalsium klorida 5 m sebanyak 650 ml dan larutan natrium karbonat 1 m sebanyak 2,5 ml. Kemudian lakukan pengadukan dengan kecepatan 1300 rpm. Prosedur yang kelima ialah karakteristik fisiokimia. Yang pertama, sampel dicampurkan dengan alkohol absolut lalu disonikasi menggunakan alat simulator selama 30 menit. Yang kedua ialah setetes larutan koloid dimasukkan ke dalam kisi tembaga berlapis karbon yang diletakkan di atas kertas saring lalu dikeringkan selama kurang lebih 1 jam. Kemudian mendistribusi ukuran dengan partikel menggunakan perangkat Zeta Caesar Nano ZS. Kemudian setiap sampel disiapkan dalam air deionisasi lalu disebarkan menggunakan alat ultrasonikator sebelum pengukuran. Diameter hidrodinamik dan nilai indeks polidispersitas ditata ratakan dan dinyatakan sebagai mean deviasi standar dari 3 pengukuran. Bentuk permukaan dan struktur nano sampel diperiksa dengan alat mikroskop elektron memindai emisi pada tekanan 5 kV. Kemudian sampel didispersikan pada perekat konduktif karbon. Kemudian dilapisi dengan platina. Mengukur pH menggunakan pH meter terkalibrasi. Menghitung standar divisi dengan tepat. Analisis kimiawi sampel menggunakan spektrometer inframerah transformasi Fourier pada rentang 280 hingga 4000 cm-1 pada 2 cm-1. Sifat kristal diselidiki menggunakan serbuk sinar X dilengkapi dengan sumber radiasi CUK sama dengan 0,1546 nm dengan kecepatan 40 menit. Yang terakhir, menentukan fase setiap sampel berdasarkan sudut difraksi 5 derajat sampai 60 derajat pada suhu kamar. 3.1 Ukuran dan morfologi permukaan. Transmisi elektron dan mikrograf menunjukkan bahwa ukuran dan bentuk nanopartikel telah diperbaiki secara seragam. Namun, fungsionalisasi permukaan tidak meningkatkan ukuran nanopartikel kalsium karbonat aragonit berbasis cangkang kerang pada umumnya. 3.2 Analisis spektrum Fourier transform infrared. Penambahan puncak pada nanopartikel kalsium karbonat berbasis cangkang kerang konsisten dengan adanya tikungan NH pada senyawa dodesil dimetilbetain, sehingga membuktikan penyerapan beberapa residu dodesil dimetilbetain ke permukaan selama reaksi sintesis. 3.3 Analisis pola X-ray diffraction. Secara umum, fase kristal sampel dapat didefinisikan dengan menggunakan instrumen analisis difraktometer serbuk sinar X. Jadi kesimpulan dari laporan ini adalah pengembangan metode sintetis nanopartikel kalsium karbonat berbasis cangkang kerang yang difungsikan di permukaan dengan karakteristik yang ditingkatkan memang merupakan metode sintetis yang praktis, nyaman, dan ramah lingkungan untuk produksi skala besar nanopartikel polimorf kalsium karbonat aragonit yang berasal dari cangkang kerang yang terjadi secara alami oleh produk dengan keseragaman tinggi dalam ukuran dan bentuk yang dapat menawarkan beragam potensi untuk aplikasi industri saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari kata maupun tulisan. Terima kasih.
kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.